Ya, materi selanjutnya Mbak Nadifa. Berikutnya ini kan aspek regulasi emosi ya. Jadi yang pertama itu kemampuan monitor emosi. Jadi memonitor emosi yang ada di diri kita. Kita bisa memantau apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan dalam saat itu loh. Jadi aku lagi ngerasa apa nih? Kalau lagi ngerasa capek, apa lesu atau apa semangat atau apa seperti itu. Kemudian kemampuan mengevaluasi emosi. Jadi setelah kita tahu emosi yang ada di diri kita, misalnya kita marah gitu, kita tuh bisa mengevaluasinya, sehingga kita tuh bisa mengimbangkan apa sih, gimana sih cara kita mengimbangkan emosi itu. Aku lagi merasa saat ini, gimana cara mengimbangkannya, dengan cara apa ya gitu. Kemudian yang ketiga ini kemampuan memodifikasi emosi. Memodifikasi itu pernah dengar kan kata modif gitu kan, ganti lah ya, ganti yang awalnya seudon. Misal aku berprasangka sama Mbak Rena, aku berprasangka Mbak Rena gini ya gitu, hal-hal yang negatif loh. Kita bisa memodifikasinya, menggantinya. Oh mungkin Mbak Rena tuh orangnya sebenarnya baik kok gitu, apa cuma dia lagi nggak biasa aja gitu misalnya. Kemudian ini sekarang seperti apa? Ada 5 tahap regulasi emosi yang bisa dilakukan. Apa aja itu Marina? Jadi selanjutnya ada 5 tahap regulasi emosi yang dapat dilakukan. Yang pertama itu pemilihan situasi. Jadi itu kita tahu ya situasi seperti apa, dan ya sama kayak tadi, emosi seperti apa yang mau kita keluarkan. Terus bagaimana lingkungan kita, kalau kita tuh kita tahu nih kita anaknya belak-belakan kayak gitu, terus terbiasa mengungkapkan sesuatu yang ada di hati kita, tapi posisinya kita lagi ada di kalangan orang tua atau kita lagi berkunjung ke suatu desa, kan kita harus menyelesaikan kan. Jadi kita harus berusaha berbicara dengan lemah lembut ke orang tua itu, walaupun kita aslinya orangnya belak-belakan kayak gitu. Nah terus selanjutnya ada perubahan situasi, di mana seseorang yang sudah memilih situasi apa yang sesuai, seseorang juga harus memodifikasi kondisi itu agar memiliki dampak emosional. Jadi tuh misal kita jadi guru nih, misal ya kan rata-rata pada kuliah kan. Kalau enggak di pekerja kantoran yang mana kita itu harus bersosialisasi sama orang luar kayak gitu. Kita harus bisa memodifikasi sesuai dengan situasi yang ada, memodifikasi emosi kita gitu. Jadi harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu lah ya. Selanjutnya penyebaran perhatian, yaitu situasi mempunyai aspek-aspek yang berbeda. Seseorang untuk memfokuskan seperti penyebaran atensi pada setiap aspek-aspek situasi. Jadi kita tuh kalau mau menempatkan emosi itu kita harus bisa attention itu penyebaran perhatian. Kayak apa ya? Udah, kita aja. Selanjutnya yang berikutnya ada perubahan kognitif. Perubahan kognitif itu menentukan seberapa banyak aspek yang akan diambil oleh seseorang, di mana seseorang akan memandang penegasan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mempengaruhi perilaku, respon emosi, pengalaman, dan menghasilkan keterangan situasi. Ini tuh perubahan kognitif. Yang terakhir ada perubahan respon, di mana modulasi respon ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk mempengaruhi respon emosi apa yang akan ditampilkan. Jadi itu kalau kita mau merespon orang, misal orangnya itu lagi marah, orang itu lagi sedih, kita tuh harus tahu gitu respon apa yang mau kita kasih ke mereka. Empati, atau kita mau bersimpati atau kita mau berempati sama orang tersebut, itu kita harus bisa. Jangan orang lagi marah kita malah ikut ngompor-ngomporin gitu misalnya ya. Terus selanjutnya oleh Mbak Diva ada ciri-ciri regulasi emosi yang baik. Udah. Berikutnya ada ciri-ciri regulasi emosi ya. Jadi yang pertama ini ada
bertanggung jawab secara pribadi atas perasaan dan kebahagiaan. Jadi kamu itu perasaan yang kamu punya, kebahagiaan yang kamu punya itu tanggung jawabmu. Oke, apa? Ini kan meregulasi atau mengembalikan. Jadi kalian tuh berhak bahagia loh gitu. Apa yang bikin bahagia kalian tuh tahu apa sih hal-hal yang mungkin bisa aku bikin saya bahagia gitu. Kemudian mampu mengubah emosi negatif menjadi proses belajar dan kesempatan untuk berkembang. Jadi ketika kita punya emosi yang negatif atau hal yang negatif, kita tuh bisa ambil pelajarannya, ambil hikmahnya lah gitu ya, biar kita tuh bisa berkembang gitu. Kemudian lebih peka terhadap perasaan orang lain. Jadi kita tuh nggak melulu apa yang aku rasakan. Kadang kita juga perlu memikirkan apa sih yang orang lain rasakan. Terus melakukan introspeksi dan relaksasi. Itu juga harus bisa introspeksi diri. Aku orangnya kayak gini, ya. Terus direlaksasi. Biar aku misal aku orangnya egoisan gitu. Apa sih yang bisa membuat egois aku itu menurun? Apalagi kita kan udah hidup bermasyarakat, itu kan harus bisa menurunkan egois gitu ya. Kemudian lebih sering merasakan emosi positif daripada emosi negatif. Ini kan hal yang tidak bisa kita kendalikan ya, tapi kita bisa mengaturnya. Jadi ketika kita punya emosi negatif, kita gimana caranya kita alihkan, makanya dibelokkan ke yang lebih positif seperti itu. Terus tidak mudah putus asa dalam menghadapi masalah. Pasti kita banyak masalah-masalah ya yang kita hadapi, apapun itu. Jadi jangan kamu putus asa. Pasti ada ada titik terangnya seperti itu. Kemudian berikutnya, saatnya memilih. Apakah ingin memiliki regulasi emosi yang baik? Menurut kalian, gimana caranya memiliki regulasi emosi yang baik? Gimana cara mengubah emosi yang baik? Ketika kamu bayangkan saja, ketika kamu punya suatu kendala, begitu bikin kamu punya emosi yang negatif, kamu marah, kamu dendam, gimana caranya biar itu diubah emosinya hal yang baik? Kalau kamu punya mendapati satu kegagalan, gimana kamu mengubah rasa gagal kamu itu menjadi hal yang positif? Gimana menurut Mbak Irin? Jendra. Dengan cara berusaha lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Sore. Berjumpa lagi ya. Insya Allah ini adalah perjumpaan kita yang terakhir. Nah, di meet up terakhir kita kali ini kita itu akan bahas tentang positive mindset ya. Kalian pernah terlintas mindset sendiri itu, mindset atau pola pikir ya? Mindset itu pernah dengar istilah mindset? Pernah? Oke, Mbak Rizkia pernah, Mbak Diandra pernah, Mbak dulu Pernah. Oke, Mbak Siva pernah. Kayak ketika saya bilang positive mindset, apa yang terlintas di pikiran kalian? Pola pikir yang baik. Pola pikir yang baik. Oke, ada lagi. Pemikiran kita ke depannya. Pemikiran kita ke depannya. Oke, pemikiran kita ke depannya. Iya, betul. Terus ada lagi. Satu lagi maybe. Ya, mindset sendiri itu sekumpulan kepercayaan ya. Jadi mindset sendiri ini maksudnya kita kan sudah kata mindset ya. Nah, apa itu? Ya, mindset sendiri itu lebih ke kayak kepercayaan kita terhadap apa yang ada di depan kita. Betul. Apa yang dilakukan orang lain itu kepercayaan, pola pikir. Itu arti mindset sendiri. Terus penting nggak sih kita punya mindset yang baik, Mbak? Maksudnya apa? Penting dong. Gimana ya? Apa dia? Kegunaannya, mindset itu berguna menjadi sumber kekuatan dalam meraih segala kesuksesan. Karena mindset itu mempengaruhi alam bawah sadar seseorang. Ya, jadi itu berpengaruh
kepada keberhasilan seseorang, karena itu mempengaruhi alam bawah sadar kita. Itu salah satu kegunaan Mensai. Itu kan mindset ya, yang benar-benar dari alam bawah sadar ya, yang itu akan kayak menyetir apa yang akan kita lakukan, apa pemikiran kita, apa rencana ke depan kita gitu. Itu lebihnya ke mindset. Terus mindset itu juga ada beberapa jenisnya. Jadi yang sering kita tahu itu yang pertama itu ada growth mindset atau mindset tumbuh. Nah, mindset tumbuh ini orang-orang yang memiliki mindset tumbuh ini orang yang bisa berkembang. Jadi ketika dia punya satu hal, potensi yang dia punya, dia itu pasti akan berpikir apa sih yang bisa saya lakukan untuk mengembangkan potensi saya, seperti itu. Apa yang bisa lakukan untuk saya bisa mengembangkan potensi orang-orang di sekitar saya. Itu orang yang mempunyai mindset tumbuh. Dan biasanya itu bisa mengambil dari pelajaran dari apapun yang dia lakukan. Aku melakukan hal A misal, kira-kira ketika aku melakukan hal A, apa yang aku dapatkan? Ketika aku melakukan hal A, bisa nggak sih ini berhubungan dengan masa depan saya? Kemudian ada juga fixed mindset atau mindset tetap, itu kebalikannya mindset tumbuh. Jadi orang yang stuck di situ aja, aku merasa aku bisa ini, ya udah, aku cukup dengan apa yang aku bisa. Jadi dia nggak mikir hal apa yang bisa buat aku berkembang. Kemudian ini yang kita fokuskan ya, itu positive mindset. Positif kebalikannya kan negatif. Kalau positif itu pemandangan kita yang positif. Jadi ketika kita melihat hal-hal yang negatif, kita bisa mengambil sisi positifnya. Oke. Gimana sih untuk bisa memiliki mindset yang positif, Mbak? Yang pertama ada fokus pada kebaikan. Dari judulnya juga kan positive mindset ya, berarti kita berfokus pada hal-hal yang positif ya. Makanya itu caranya pertama ada fokus pada kebaikan. Terus yang kedua menggunakan bahasa positif. Dalam sehari-hari kan biasanya kita banyak mengucapkan hal-hal kotor atau hal negatif gitu ya. Salah satu cara untuk memiliki positif mindset itu kita harus menggunakan hal positif. Jadi kayak aku gagal, jadi aku gagal, aku kecewa, jadi aku tuh merasa nggak pantas. Kita harus hapus kata-kata itu. Jadi aku gagal, berarti aku harus mengulang, lebih berusaha lagi. Oke, aku kecewa, tapi kecewa itu bukan berarti menjadikan aku tuh menyerah, tapi itu sebagai penyemangat kita biar bisa lebih semangat lagi kayak gitu. Itu selalu kayak gitu ya, menggunakan bahasa yang positif. Terus yang berikutnya memiliki keyakinan pada diri sendiri. Kan tadi mindset itu kan alam bawah sadar, jadi yang memunculkan kita kekuatan kan. Makanya itu kita harus yakin sama diri kita sendiri. Kalau kita nggak yakin, gimana kita mau ngejalanin apa yang kita usahakan gitu. Misal aku pengen jadi guru, tapi aku tuh takut berbicara di depan umum. Itu berarti dari hal itu aja kita udah nggak berpikir, nggak punya positive mindset kan. Makanya itu kita harus yakin sama diri kita sendiri dulu biar bisa memunculkan positive mindset itu. Terus yang selanjutnya ada menyambut perubahan. Kita boleh nyaman sama suatu lingkungan atau tempat, tapi kita juga harus siap sama perubahan dan goncangan kayak gitu. Kayak kalian nih kan dulu SMA di rumah terus tiba-tiba kuliah, ada yang mondok, ada yang ngekos. Pasti kan perbedaan perubahan kan. Jadi itu tuh kalian harus bisa menjadikan perubahan itu sebagai hal yang positif. Yang terakhir ada mempertahankan optimisme. Jadi harus selalu optimis dan berpikiran positif ya. Tuh. Ketika kita bisa memiliki positif mindset, apakah kita hanya melakukannya di saat itu kan enggak. Ada hal yang bisa buat kita tuh berkembang. Untuk mengembangkan positif mindset itu harus selalu ada di diri kita. Kita udah punya, berarti kita harus bisa memeliharanya gitu kan. Nah, caranya itu yang pertama selalu bersyukur. Apa yang kita punya itu disyukuri. Jadi jangan membandingkan dengan orang lain. Aku punya sepeda motor ya, terus orang lain punya mobil, terus jangan dibandingkan. Kita harus tetap bersyukur. Di bawah kita ada yang lebih nggak punya dari kita misal. Kemudian pikirkan hari ini dan esok. Nah ini tuh biar apa? Biar kita tuh punya rencana
apa yang mau dilakukan hari ini, apa yang mau dilakukan hari esok, biar fokus kita tuh ada di rencana-rencana kita. Seperti itu, biar kita tuh nggak terlalu banyak seuzon kepada hal-hal di sekitar kita. Kemudian juga akui kesalahan, mengerti diri sendiri dulu, baru kemudian mengerti orang lain. Aku punya kesalahan ini, aku nggak bisa ini. Ya kita terima apa yang menjadi kita, sehingga ketika kita menjadi orang lain yang punya kekurangan juga, kita bisa menerima kekurangan orang lain juga. Biar apa? Pernah kan ya dengar istilah orang itu positive vibes banget gitu kan. Nah biasanya tuh orang-orang yang lebih punya dia itu bisa menunjukkan hal positif dari dirinya, memancarkan hal yang positif dari dirinya. Mungkin cukup itu yang bisa kita sampaikan hari ini. Ya, sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktu. Mohon maaf juga dari kita, mohon maaf bila banyak sekali kekurangan, mohon maaf bila banyak sekali hal-hal yang kurang seret. Kita mohon maaf juga baik dari perkataan, kelakuan dan oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.